kesempatan ini saya menanggapi satu statement dari Hasto bahwa Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi apa yang dimaksud keluarga besar dari PDIP. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini pernyataan Hasto itu melegakan kita. Seharusnya kalau boleh saya klaim secara urutan sejarah terlambat Hasto ngomong ini, tapi baguslah daripada tidak. Kenapa terlambat? Harusnya sejak diketahui bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsunya yang digunakan untuk jadi presiden, sebelumnya gubernur, sebelumnya wali kota, itu harusnya sudah dipecat oleh PDIP, bukan malah didukung jadi presiden. Nah, ini terlambatnya di situ. Nah, pernah saya sampaikan pada waktu Jokowi masih presiden, tapi jawaban dari keluarga PDIP atau elit-elit PDIP menjawab, Megawati taat konstitusi tidak elok. Kalau presiden dipecat dari partai kan logika hukumnya runtuh presidennya, karena kan menurut Undang-Undang Dasar 45 seseorang jadi presiden itu atas dukungan dari gabungan atau partai politik yang mendukungnya. Jadi kalau itu dipecat, dia bukan anggota partai, bukan presiden lagi. Oke lah, kita hargai konstitusional dari Mega. Nah sekarang sudah mantan juga terlambat. Maksudnya pas mantan tanggal 21 Oktobernya dipecat gitu loh. Bahkan baru kemarin mestinya. Tapi sudahlah, itu juga bagus. Dan ini membuktikan saya sebagai Presiden TPUA, pembela aktivis ini, samping ulama, membela advokasi kepada PDIP dengan meminta PDIP paling tidak fraksinya kapan terima kita di DPR. Saya akan buktikan, beberkan ijazah palsunya Jokowi gitu loh. Nah ini sampai hari ini DPR belum berani nerima. Waktu itu kita sudah mau, Puan Maharani justru DPR RI-nya menolak kita gitu. Kurang lebih setahun lalu. Saya ingat betul tuh, ada di videonya itu. Nah sekarang karena dia sudah bukan lagi anggota PDIP, dia sudah rakyat biasa yang nggak ada privilege-nya, dia harus dihukum Jokowi ini. Maka berbarengan dengan itu, insya Allah hari Senin besok kita akan ke Mabes Polri membuat laporan Joko Widodo telah melakukan tindak pidana pasal 263, 264 ya, sampai 266 ya, 266 ya kan, itu tentang memasukkan data otentik ya ke dalam data otentik, karena ijazah itu adalah dokumen negara dalam pemalsuannya itu. Juga UGM akan saya laporkan rektornya. Nah, perlu dicermati, 2 kali rektor namanya si Pratikno, dia yang melindungi dugaan kita ya, Jokowi ijazahnya palsu, sehingga terus diangkat jadi menteri, sampai sekarang dipakai lagi oleh Prabowo, coba loh. Nah, itulah makanya perlu sangat diungkap. Dengan demikian, Hasto saya ucapkan the best, top. Sekarang perintahkanlah fraksinya kapan terima kita. Jangan omdo aja. Kita justru bantu Anda gitu loh. Dalam arti menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Nggak ada daldil-daldil. Karena jauh sebelum ini TPUA telah menggugat Joko Widodo tentang ijazah palsunya. Saya kira demikian. Mungkin dari partai. Hah? Tanya dulu sebelum. Boleh. Kalau sebelumnya itu kan Joko itu kan masih menjabat sebagai presiden, yang mungkin secara protokoler itu agak susah untuk hadir dalam persidangan. Apakah nanti ada upaya paksa misalnya dia tidak hadir dalam persidangan karena sekarang sudah sebagai warga sipil? Ya. Kalau menurut ilmu hukum, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45
walaupun dia masih presiden, sebenarnya nggak peduli, karena setiap warga negara yang berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali, tanpa kecuali. Jadi nggak ada urusannya presiden, nggak ada urusannya tukang bakso atau Egy Sujana sebagai nggak ada. Semua berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum. Harusnya waktu dia presiden juga bisa diproses. Cuma masalahnya jaksa dan polisi itu di bawah presiden, itu yang nggak berani, itu masalahnya. Kalau jaksa agungnya, Kapolrinya berani, nggak takut dipecat, mestinya dia keluarkan perintah penangkapan kepada Joko Widodo. Mestinya jaksa agung itu sanggup melakukan itu. Polisi itu sanggup karena apa? Dia melakukan tindak pidana, gitu. Nah, sekarang Jokowi sudah tidak presiden. Harusnya logikanya harus segera bisa ditangkap. Harus, karena waktu presiden aja bisa ditangkap. Tinggal keberanian dari Kapolri dan Jaksa Agung. Nah, ini persoalannya. Jadi Prabowo gantilah Kapolri, gantilah Jaksa Agung kalau begitu, karena nggak bakal jalan nanti. Seperti pertanyaan Ramadan Tuhan tadi, masih ada 16 menteri di kabinet, Kapolri juga 5 kali dia. Prabowo juga masih tersandra, berarti Jokowi masih punya taring. Enggak. Saya tidak sependapat Jokowi masih punya taring. Saya berpendapat Prabowo yang lemah terhadap tekanan Jokowi. Karena saya dengar ada kartu truf yang bisa melemahkan Prabowo dari Joko Widodo. Harusnya sebagai presiden nggak perlu takluk dengan kartu truf apapun. Karena dia masih berterima kasih atas endorse Jokowi sampai dia jadi. Ya oleh karena itu kelemahannya ada pada Prabowo. Kenapa tunduk dengan Joko Widodo gitu loh? Kalau dia hanya takut kepada Allah, sesuai dengan sumpahnya pasal 9 loh, sumpah presiden, demi Allah akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruhnya demi nusa dan bangsa, demi Allah loh. Kalau dia ada demi Allah, ngapain dipertimbangkan si Jokowi sehingga masuk sampai 16-17, bahkan katanya ada 19 orang. Bang, satu lagi nih Bang. Ya, kenapa di Mabes Polri enggak di Solo? TPU kan mau melaporkan nih di Mabes Polri. Sementara Jokowi kita sekarang sudah rakyat biasa dan KTP Solo. Kenapa tidak di Solo, Bang? Begini, ini dalam konteks jurisdiksi hukum, Solo itu cuma Polres, Solo Polres. Kenapa kita ke Mabes? Karena Mabes membawahi seluruh Kapolda Polres Indonesia. Jadi dilihat juga Jokowi pernah presiden, maka levelnya nasional. Jadi saya kira itu aja, nggak terlalu rumit itu. Jadi insya Allah Mabes Polri tanggal 9, teman-teman YouTuber kalau bisa sih TV mainstream semua pada datang gitu.